Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat Erlisa, para pendengar radio Erlisa 94,7 FM, para pemirsa 51 Media Channel NU Jepara, bertemu lagi bersama Mida Saroni di program acara Mada Wajada, Media Dakwah dan Kajian Ramadan bersama NU Jepara. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, seperti biasa kita nanti akan berbincang-bincang tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang wawasan yang bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil manfaat untuk kita jalani di kehidupan kita. Dan alhamdulillah Mida Saroni tidak sendirian, sudah ditemani oleh narasumber kita dari Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, beliau Bapak Junaidi SHMKN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan pada kesempatan kali ini nanti kita akan membincang tema kita, yaitu wakaf untuk ekonomi umat. Seperti itu Bapak ya. Nah, karena yang ngomong ini nanti Ketua LWB, Lembaga Wakaf, jadi tidak jauh dari wakaf gitu ya Pak. Oke, dan tema kita wakaf untuk ekonomi umat. Nah, ini yang ingin pertama kali saya tanyakan, antara wakaf dan ekonomi ini apakah ada semacam kayak apa ya, kesinambungan atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai wakaf. Wakaf, apa hubungan wakaf dengan ekonomi umat? Gitu ya. Wakaf itu memang sektornya adalah ekonomi. Sektornya ekonomi ditarik kemudian menuju hukum yang kemudian hukumnya ditentukan oleh Allah. Kemudian oleh negara kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Jadi ketika kita bicara tentang wakaf, maka kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Sejauh tentang wakaf, maka wakaf memang tujuannya adalah untuk ekonomi umat. Wakaf untuk ekonomi umat, hasilnya untuk pemberdayaan umat, tetapi tertuju kepada siapa? Tertuju kepada orang atau badan atau kegiatan yang dituju oleh wakif. Wakif, orang yang wakaf. Oleh wakif. Jadi dia mewakafkan baik barang atau kemudian benda yang kemudian ditujukan untuk pemberdayaan ekonominya, untuk atau hasilnya. Untuk tertujunya kepada siapa, atau wakaf alifnya kepada siapa, begitu Mas. Oke. Ya itu ya, jadi ini sebagai pengantar awal ya. Jadi wakaf memang arahnya memang untuk ekonomi umat. Oke. Ini mungkin yang ingin ditanyakan pertama, wakaf di NU mungkin ya, karena ini LWPNU, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bapak tentang wakaf di NU sendiri itu seperti apa? Kalau wakaf secara NU atau wakaf yang ditangani oleh Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama, memang wakaf atau lembaga wakaf itu dulu memang belum ada. Lembaga wakaf dan pertanahan NU itu memang baru. Bahkan rakernasnya atau rapat kerja nasionalnya baru kemarin, 2 bulan yang lalu di Jakarta. Jadi selama NU ada itu baru raker wakaf itu baru kemarin. Oh gitu Pak ya. Jadi kan derek Pak ini. Kebetulan saya sama Pak Ridho selaku anggota di Lembaga Wakafnya Jepara, PJNU Jepara, kemarin hadir. Jadi NU memang mengurusi tentang wakaf yang secara serius dengan ditunjukkan dengan
rapat kerja nasional kemarin di Pondok Gede, gitu. Tapi NU bagaimana ngurusi wakafnya? Serius sekali. NU secara serius sekali. Bahkan NU hari ini membuat aplikasi wakaf. Yang orang mau wakaf masukin ke aplikasi, nanti kemudian di aplikasi itu kemudian nanti tercatat, terdata. Manfaatnya kemudian di situ juga dicantumkan juga. Kalau kemudian di situ ada wakaf, maka wakaf itu terbagi ada beberapa, Mas. Jadi ini juga dikelola oleh NU. Ada wakaf tunai atau uang wakaf berarti ya? uang itu, ada wakaf tanah atau barang itu. Jadi kalau wakaf barang maka sudah biasa, mungkin panjangan semua sudah terbiasa dengan wakaf barang atau wakaf tanah. Jadi wakaf tanah ini seperti musola, makom, masjid, sekolahan itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi mungkin yang wakaf tunai atau wakaf uang ini itu yang memang kemarin waktu raker Nas itu baru dicanangkan dan kemudian ada MOU dengan Bank Danamon Syariah tentang bagaimana mengelola wakaf uang. Wakaf tunai. Dan NU secara serius kemudian menindaklanjuti itu dengan bekerjasama dengan Bank Danamon itu. Tapi apakah hanya Bank Danamon sementara ini? Iya, hanya Bank Danamon. Tapi apakah kemudian hanya Bank Danamon? Tentunya tidak. Dengan bank-bank yang lain ada beberapa yang sudah dicantumkan di dalam aturan Badan Wakaf Indonesia itu. Begitu. Oke, jadi memang kalau jadi baru beberapa kemarin itu ya ada Rakernas itu. Yang tingkatnya secara skop nasional ini. Oke, mungkin ini yang ingin saya tanyakan lagi. Kalau tadi dikatakan NU sangat serius dalam hal mengurusi tanah ya, atau wakaf ya, tanah khususnya. Mungkin di NU sendiri, mungkin di Jepara Bapak, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ada beberapa yang sudah, kan tadi sudah sampaikan ada aplikasinya. Nah, ini kalau mungkin aset ya kaitannya, kalau wakaf tanah itu biasanya lebih ke aset gitu ya, sudah diwakafkan di NU sendiri mungkin Jepara sendiri alhamdulillah, Jepara sendiri juga sudah membuat aplikasi yang skopnya untuk pengurus cabang atau kemudian seluruh Kabupaten Jepara. Di situ anggotanya adalah MBC di seluruh PJNU Jepara. Itu dengan nama aplikasi Wakaf Nahdlatul Ulama atau singkat Awano. Ya. Memang wakaf ini kan memang perlu digalakkan. Yang kemarin menganggap bahwa wakaf itu hanya sekedar wakaf tanah atau barang-barang tidak bergerak itu, hari ini kemudian digalakkan oleh PJNU Jepara, dan PJNU Jepara telah kemudian meluncing tentang aplikasi Wakaf Nahdlatul Ulama. 1 tahun yang lalu kita launching tentang keberadaan aplikasi wakaf ini, dan alhamdulillah hampir semua MWC sudah mengerti, sudah memahami, dan kemudian kita juga membuat grup. Dan di grup itu juga MBC juga ada sambung ngerasa. Mereka kemudian nanyakan, kemudian kami menjawab. Kemudian kalau hal-hal yang kemudian di dalam penyampaian wakaf itu mereka mungkin ada kurang paham, kemudian ditanyakan pada kami. Tapi memang aplikasi Wakaf Nahdlatul Ulama yang miliknya PJNU Jepara ini memang tujuannya adalah untuk menginventarisir seluruh aset-aset wakaf yang ada di Jepara. Dari inventarisir itu kemudian kita kelompokkan mana yang kemudian barang itu menjadi wakafnya adalah wakaf yang kemudian wakaf tidak bergerak, yang kemudian wakaf tidak bergerak ini juga nanti kita akan klasifikasikan yang secara ekonomi mungkin ada manfaat secara langsung, dan secara ekonomi mungkin tidak, seperti makom mungkin kan tidak itu. Tapi kalau yang kemudian wakafnya adalah seperti tanah yang kemudian mungkin secara posisi
secara strategis itu memang masih bisa ditingkatkan secara ekonomi lah, itu kemudian kita tingkatkan. Nah, jadi dari munculnya aplikasi itu kemudian kita kelompok-kelompokkan itu, dan kemudian dari kelompok-kelompok itu kita garap, itu yang tadi saya jelaskan tadi. Begitu. Oke, menarik lagi ini tentang wakaf, apa namanya? Kadang gini Pak, ada orang wakaf ya tanah untuk sekolah, untuk madrasah dan sebagainya. Tapi di kemudian hari itu kadang dipermasalahkan mungkin ketika itu waktu itu mbahnya yang wakaf, tapi di saat sudah keturunan ke cucu ya ini kadang diungkit lagi, ini harus gini lah. Itu yang menyebabkan sampai ada permasalahan seperti itu, apa itu Pak? Oh ya, memang begini. Wakaf itu kan lillahi ta'ala. Nah, ketika lillahi ta'ala, yang tahu tuh adalah siapa? Yang tahu adalah yang mengikrarkan. Menjadi persoalan ketika kemudian yang mengikrarkan itu meninggal, sedangkan itu tidak tercatat secara hukum, nah itu timbulnya konflik. Gitu. Maka kami pun di Lembaga Wakaf PCNU Jepara menggalakkan itu. Bagaimana ketika kita berikrar, wakif itu berikrar, maka harus kemudian tercatat. Tercatat di mana kalau wakaf itu wakaf secara tunai, maka tercatat di lembaga keuangan. Tapi kalau kemudian wakaf itu tercatatnya wakafnya adalah wakaf barang tidak bergerak berupa tanah, maka harus ditindaklanjuti kemudian pendaftarnya di Badan Pertanahan Nasional BPN. Kebetulan kami ini yang di lembaga wakaf anggotanya adalah ada 2 unsur di lembaga wakaf. Jadi di keanggotaan di lembaga wakaf dan pertanahan Jepara itu ada 2 unsur. Ada satu adalah unsur dari unsur notaris, yang kedua dari unsur Badan Wakaf Indonesia BWI. Terdiri dari 6 anggota, 3 dari unsur notaris, 3 dari unsur BWI. Alhamdulillah. Jadi segala hal yang berkaitan dengan wakaf dan itu kemudian setelah diikrarkan, maka untuk menghindari adanya persengketaan ahli waris atau kemudian penerusnya, maka anggota lembaga wakaf ini yang memang alhamdulillah berprofesi sebagai anggota badan wakaf dan kemudian berprofesi sebagai notaris, kemudian menindaklanjuti untuk pendaftarannya, kemudian untuk mensertifikatkan nadir. Karena keberadaan nadir itu adalah penting. Maka kemudian BWI untuk menjalankan harta wakaf perlu adanya nadir. Nah, nadir itu perlu kemudian perlu dibuat sertifikat. Ya, sertifikat yang membuat adalah Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan kalau berkaitan dengan tanahnya ditindaklanjuti pendaftaran di Badan Pertanahan. Kebetulan kami notaris, ya kemudian kita tinggal mendaftarkan saya, kemudian kalau kemudian secara urutan kita sudah memahami pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu. Oke, itu ya. Jadi memang pada intinya harus tercatat ini dan secara badan hukum juga ya. Oke, mungkin kembali lagi ke ini Pak. Tadi tema kita adalah wakaf untuk ekonomi umat. Mungkin saya sedikit masih bertanya-tanya, kenapa wakaf ini menjadikan satu untuk ekonomi umat ya, seperti itu. Saya ngambil sebuah riwayat Nabi ya, riwayat sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman membeli sumurnya orang Yahudi. Kemudian dibelilah kemudian sumur itu sampai hari ini ada. Dan kemudian sampai hari ini ada, sumur itu kemudian dimanfaatkan seluruh umat, dan sebagian sumur itu kemudian dialirkan untuk perkebunan kurma. Itu semua diwakaf. Nah, jadi kemudian ketika kemudian kita melepaskan harta kita kemudian dibuat dengan sistem wakaf, maka wakaf itu kan artinya mandek ya. Ketika kemudian kita mewakafkan seperti Sayyidina Utsman itu mewakafkan sumurnya, maka sumur sampai hari ini masih
Sumurnya tidak berkurang. Dan kemudian hasil atau kemudian kemanfaatan sumur itu bisa digunakan untuk umat. Nah, umat itu kemudian sampai sekarang singkat cerita hari ini sudah ada hotel Sayyidina Utsman. Dari wakafnya Sayyidina Utsman. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kemudian ekonomi ini bergerak. Ekonomi bergerak, kemudian sampai hari ini wakaf-wakaf Sayyidina Utsman itu kemudian dikelola oleh oleh kerajaan Saudi Arabia. Itulah kemudian mungkin sebuah cerita kemudian bisa melihat dari cerita Nabi di sahabat Nabi dari Sayyidina Utsman dan sahabat yang lain juga. Dari begitu akhirnya kemudian ekonomi umat ini bergerak. Kalau kemudian kita sudah membahas masalah ekonomi umat, maka tentunya ketika wakaf ini diberdayakan secara maksimal, insya Allah negara ini tidak akan melihat yang namanya masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, tidak bisa berobat, tidak bisa ini, tentunya tidak. Bahkan kita masuk kepada PCNU sendiri, setelah kemudian lewat Awanu tersendiri, jadi lewat Awanu itu kemudian kita data, ternyata banyak tanah-tanah yang kemudian produktif sekali. Ada tanah yang di pinggir jalan Pemuda Jepara, itu ada. Kemudian ada tanah yang kemudian ada perkebunannya, di situ menghasilkan banyak hasil dari tanamannya di atasnya. Kemudian tanah-tanah yang kemudian di situ bisa dikelola secara ekonomi, digunakan untuk swalayan, Indomaret atau Alfamart, mohon maaf menyebut nama, dan itu kemudian bisa dipakai. Apabila kemudian teman-teman di Nahdien itu memang belum cakap pengelolaan di bidang tertentu atau katakanlah kemudian di swalayan kemudian belum cakap, maka bisa kemudian disewakan. Nah, itu manfaatnya, hasilnya bisa untuk keperluan mukofaleh atau ujian itu kemarin ketika kemudian si wakif itu kemudian mewakafkan itu jangan apa itu untuk bisa tujuan itu. Tetapi memang biasanya kalau di mukofaleh di tujuan kemanfaatnya biasanya ada separuh adalah untuk ekonomi umat, untuk ekonomi atau kemudian untuk pemberdayaan kesejahteraan umat. Nah, itu bisa dipakai. Dan banyak hal lagi, Mas. Bahkan di perbankan sendiri juga ada namanya wakaf tunai, wakaf uang itu. Banknya itu uangnya adalah uang wakaf. Banknya itu uang wakaf. Banknya uang wakaf. Iya, pemberian wakaf. Artinya apa? Uangnya secara hakiki masih ada, hakikat masih ada karena itu bentuknya wakaf. Hasil dari uang tersebut yang digunakan untuk untuk berikhtiar atau kemudian bisa diberdayakan itu hasilnya bisa untuk umat secara menyeluruh gitu. Mungkin itu beberapa hal itu mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke. Ini menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Jun kaitannya Awanu ya, aplikasi wakaf NU ya. Mungkin kalau mungkin bisa disampaikan Pak, apakah itu memang untuk umum, berarti atau cuma hanya di MBC yang bisa untuk mengakses itu mungkin? Awanu itu sebenarnya kan aplikasi untuk mencatat untuk mendata aset wakaf. Jadi ketika kemudian Awanu itu diluncurkan itu kan memang tujuannya untuk mendata. Jadi supaya wakaf yang ada di NU Jepara ini semua tercatat. Dari tercatat itu kemudian kita kelompokkan yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi atau kemudian bisa dimanfaatkan guna untuk pendidikan itu. Nah, dari tujuan itu tujuannya bisa maksimal lah gitu. Jadi maksud yang disampaikan atau ditujukan oleh Nadir itu bisa maksimal itu. Tetapi memang wakaf atau Awanu itu memang ketika kita membuat itu memang untuk warga Nahdien. Jadi umum tapi umum untuk warga Nahdien.
belum menyangkut atau belum melihat organisasi yang lain. Nanti kita masih khusus. Tapi nanti dalam hal pengembangan kalau kemudian Awan ini sukses di PCNU Jepara, maka tidak menutup kemungkinan kemudian Awan itu bisa bisa diadopsi oleh pemerintah Jepara, Pemda Jepara. Bisa kemungkinan bisa juga seperti itu. Tetapi memang di BWI sendiri juga sudah ada. Sistem pencatatan itu sudah ada. Tapi kalau kemudian memang Awanu di Jepara ini kemudian manfaatnya memang baik dan kemudian tujuannya kemudian tercapai dengan maksimal, ya mungkin bisa dimanfaatkan pihak lain. Tapi gini Mas, kita ini mengelola untuk warga Nahdien aja itu masih banyak yang kemudian perlu kita selesaikan. Jadi mungkin di kurun waktu jabatan kami di lembaga wakaf itu mungkin hari ini mungkin masih fokus untuk Awano buat warga Nahdien itu khusus ya. Belum bisa diakses untuk secara umum ya Pak ya. Umum untuk non Nahdien mungkin non bisa. Oke, kaitannya ini masih di wakaf Pak. Tadi sampaikan wakaf itu kan ada aset ya, biasanya mengurusi tentang aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ya. Mungkin yang sudah dilakukan dari LWB NU Jepara sendiri terkait aset yang sudah istilahnya aset itu sudah diurusi ya dari LWB sendiri seperti apa Pak? Dari munculnya aplikasi wakaf ini kita alhamdulillah memang kemarin fokusnya masih berupa membuat legalitas atau kita melegalitas seperti yang Mas Andi tanyakan supaya tidak ada konflik, tidak ada kemudian masalah kemudian hari, maka dari data yang di Awanu itu kemudian kita tarik, kita selesaikan yang bagaimana yang di dalam aplikasi itu yang sudah masuk dalam aplikasi itu kemudian tanda-tanda yang masih belum selesai secara hukum, secara legalitas kita selesaikan di aspek legalitasnya itu. Namun begini Mas, tadi pertanyaannya bagus tadi. Apa yang bisa dilakukan oleh apa yang sudah dilakukan LBP Lembaga Wakaf? Hari ini kita memang punya project. Di project ketika saya secara lembagaan dengan lembaga teman-teman lembaga wakaf kemarin kita ngaji bareng mulai dari MBC Keling sampai kemudian kemarin Alumsari, kita menemukan persoalan yang kemudian persoalan itu dari anggota. Nah, dari persoalan itu kemudian kita kemarin membuat project. Di project itu bagaimana ketika tanah itu diberikan secara wakaf, digunakan untuk lembaga pendidikan, gedungnya sudah ada, tanahnya sudah ada, legalitasnya alhamdulillah kita sudah urus. Bagaimana menjalankan secara operasional ini kemudian. Nah itu kemudian kemarin proyek ini adalah masalah yang kita temukan di lapangan adalah tanahnya sudah ada, legalitasnya sudah kita urus, digunakan untuk madrasah. Persoalan yang muncul bagaimana kita memberikan bisyarahnya buat ustadz. Atau guru ngajar itu yang mengelola itu. Iya, artinya kalau kemudian wakaf hanya sekedar tempat dimaafkan oleh lembaga pendidikan, iya itu sudah kita keluar. Tapi kita tidak cukup di situ. Kita kemudian menemukan itu, akhirnya kita membuat sebuah badan hukum kemudian yang tujuannya adalah ketika tanah itu sudah diperoleh, sudah dikasihkan kepada sekolahan untuk lembaga pendidikan, kemudian aspek legalitasnya sudah kita dapatkan, sudah di tangan, sudah disimpan oleh kami dokumennya. Lembaga pendidikan itu sudah gedungnya juga sudah ada, tapi operasionalnya ini yang kemudian kita juga ngurusin. Akhirnya kemudian proyek itu muncul yang hasilnya
kemanfaatnya dari proyek itu untuk membiayai guru-guru madrasah. Nah, kemarin kita punya proyek itu. Walaupun memang prosesnya agak perlu penyampaian, perlu publis. Mungkin istilah sekarang itu perlu branding. Nah, ini baru kita galakkan. Gitu, Mas. Oke, itu ya. Jadi memang pentingnya ketika ini menjaga aset ini supaya ini tadi sudah diwakafkan, sudah badan hukum dan sebagainya sudah clear, tapi menjadi ada masalah lagi ketika jalannya gimana. Oke, ini masih ada waktu beberapa, mungkin bisa diberikan satu kesimpulan ini Bapak kaitannya tentang wakaf untuk ekonomi umat, kaitannya tema kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kesimpulannya mungkin bisa disimpulkan para pemirsa. Jadi ketika kita bicara hari ini di siang hari ini di bulan Ramadan ini, mungkin bicara tentang ekonomi dan itu kemudian fokus di bidang wakaf, maka pertanyaan yang tadi kemudian menjadi tema kita, wakaf untuk ekonomi umat, artinya wakaf ini kalimat yang kemudian bisa dijadikan rujukan dan kemudian kalimat itu mungkin sekuat lah katakan gitu ya. Jadi penguatnya kita adalah wakaf yang memang bisa membuat atau kemudian menjadikan orang yang kemudian menerima atau kemudian bersinggungan itu secara ekonomi terjamin, secara ekonomi terlindungi, terjaga. Hal-hal yang kemudian mungkin ketidakcukupan itu bisa diatasi dengan wakaf. Hasilnya bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati untuk seluruh umat, terutama untuk mauquf alaihnya. Betul. Jadi pembicaraan di siang hari ini saya terinspirasi dengan sahabat Nabi tadi dari Sayyidina Utsman. Dari zaman beliau mewakafkan, zaman Rasulullah mewakafkan, dan sampai hari ini masih ada dan bisa menjadi hotel, bisa menjadi mantan untuk pembiayaan umat. Kenapa kemudian orang-orang di Arab sana itu makmur? Karena pengelolaan wakafnya benar, pengelolaan wakafnya produktif. Bayangin Mas, dari sebuah sumur kemudian bisa menjadi kebun kurma, kebun kurma bisa menjadi hotel, dan bisa dinikmati hampir seluruh alam, seluruh dunia ini menerima manfaat dari wakafnya Sayyidina Utsman. Kalau kemudian wakaf ini kemudian terkelola dengan baik, maka insya Allah warga nanti tidak ada namanya kesusahan, itu tidak ada yang namanya keterhimpitan. Itu satu orang, katakanlah begini Mas, kalau kita ngambil contoh dari Sayyidina Utsman, kemudian kita kelola dengan baik, alhamdulillah itu ya. Tapi apakah kemudian orang yang mempunyai harta cuma seberapa, bisa enggak Pak kalau kemudian kita berwakaf? Bisa, katakanlah dengan 20 ribuan katakanlah itu. Bayangin Mas, kalau kemudian kita hanya 20 ribuan kali jumlah anggota Nahdien, atau kali jumlah warga Nahdien yang ada di Jepara, itu 20.000 saja. Satu bungkus rokok lah katakanlah itu kali sekian. Kalau kemudian 20.000 kali 1.000, itu sudah berapa? Kalau kemudian kali 10.000 itu sudah berapa? Nah kalau kemudian itu bisa dimaksimalkan, bisa dijalankan, maka insya Allah warga Nahdien tidak ada namanya kesusahan secara ekonomi. Apa yang kemudian kita gagas di lembaga wakaf tentang bagaimana kita memberikan memberikan bisyarah atau kemudian istilahnya katakanlah kalau kita gaji kelihatannya kurang etis mungkin ya, katakanlah memberikan manfaat atau kecapeannya lah ketika dia ngajar di madrasah, itu kan bisa membuat guru-guru itu bisa secara profesional. Kita bisa tingkatkan guru itu, cara mutunya bisa kita sekolahkan.
Kalau itu bisa dijalankan, maka tidak ada warga Nahdien yang kemudian tidak sekolah, tidak ada warga Nahdien yang kemudian tidak kuat belajar karena faktor biaya, tidak ada warga Nahdien yang kemudian gurunya itu tidak berkualitas. Nah, itu kemudian menjadi fokus kita kemarin, bagaimana kemudian proyek itu kemudian bisa jalan, dan tentunya untuk warga Nahdien sendiri, supaya kualitasnya warga Nahdien itu, karena kita bicara tentang wakaf, bicara tentang aset manfaat kan, berbicara tentang ekonomi, maka saya ngambil dari sisi itu. Gitu. Jadi sisi bagaimana secara ekonomi itu terberdaya, bisa diberdayakan. Kalau kemudian kalau kemudian ekonomi itu warga Nahdien itu bisa maksimal, bisa kemudian terkelola secara maksimal dengan aspek manfaatnya dari wakaf, wah itu luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Nanti di segmen-segmen berikutnya mungkin kita bisa membahas lebih detail, lebih fokus lagi. Hari ini mungkin ini awal, kita ketemu, kita baru bincang-bincang tentang wakaf. Ini belum banyak, ini baru awalnya, baru pengenalan wakaf, ekonomi baru pengenalan. Kita bicara wakaf sesuai dengan Undang-Undang tahun 41 tahun 2004, nomor 41 tahun 2004 itu kan belum. Karena di situ ada wakaf tunai, wakaf bergerak dan tidak bergerak. Begitu, Mas. Oke. Itu dan karena waktu kita terbatas nih, Pak. Dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Junaidi yang sudah memberikan satu wawasan pengetahuan tentang wakaf ini, dan semoga menjadikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya, baik pendengar, para pemirsa, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalani puasa Ramadan ini penuh dengan berkah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Pak Junaidi. Sami-sami nggih. Dan akhirnya media Sarna harus pamit ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di program Mada Wajadah, media dakwah dan kajian Ramadan bersama NU Jepara. Tetap konsentrasi, representasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.